Hai, di video kali ini kita akan bahas seputar tentang dana darurat. Untuk itu, simak terus video berikut ini. Hai, kenalin saya Afid. Di video kali ini kita akan bahas tentang dana darurat. Tapi sebelum itu, saya ada cerita sedikit yang bisa membantu kita untuk mempelajari lebih detail apa itu yang namanya dana darurat. Jadi kisahnya sebuah hewan. Pada zaman dahulu, contoh ya, ada seekor semut dan belalang. Ini dua pemainnya, dua tokohnya. Siapa? Semut dan belalang. Nah, semut ini memiliki kebiasaan sebelum terjadinya musim kemarau, ia selalu mengumpulkan makanan. Saat adanya musim buah-buahan dan lain sebagainya, ia selalu mengumpulkan makanan pada musim itu. Tapi pada saat yang bersamaan, si belalang dengan santainya berleha-leha dan mengejek perilaku yang dilakukan semut karena tidak menikmati masa-masa indahnya sekarang ketika adanya pohon-pohonan yang lebat dan makanan yang berlimpah ruah. Tapi si semut tetap berteguh diri dengan pendiriannya, dengan terus menyimpan dan mencari makanan untuk persediaan yang akan datang. Nah, singkat ceritanya, ketika musim kemarau tiba, si semut sudah memiliki banyak sekali persediaan makanan untuk membuat dia bisa bertahan dalam kemarau apapun. Ketika kemarau panjang atau kemarau pendek, dia udah memiliki kesiapan untuk melewati kemarau tersebut. Tapi sedangkan si belalang, dia hanya berleha-leha di awal dan tidak mengumpulkan makanan. Sehingga ketika terjadinya musim kemarau, itulah yang membuat belalang bisa mati kelaparan karena tidak menyiapkan barang cadangan. Nah, itulah contoh sederhana dari kisah kita harus memiliki dana darurat. Dari pelajaran itu bisa kita petik apa sih itu manfaat dan kegunaannya. Oke, maka dari itu saya akan jelaskan tentang dana darurat. Pada dasarnya dana darurat atau emergency fund digunakan untuk keadaan darurat. Apa saja sih itu dana darurat dan berapa yang harus kita kumpulkan untuk kebutuhan dana darurat dan berapa jumlahnya dana darurat itu? Dana darurat itu berjumlah atau yang harus kita kumpulkan ialah 6 bulan gaji kerja. Ya, 6 bulan gaji kerja atau 6 bulan pengeluaran bulanan kita. Semisal contoh, pengeluaran bulanan kita ialah 1.500.000 atau 2 juta. Secara tidak langsung berarti kita wajib memiliki dana darurat 6 bulan dari 2 juta berarti 12 juta. Nah, guna atau fungsi dana darurat itu ialah tujuannya ketika kita sewaktu-waktu di PHK atau kita sewaktu-waktu terjadi adalah keadaan atau masalah mendadak, kita tidak merubah atau kondisi keuangan kita tidak berubah secara drastis karena kita memiliki dana darurat. Dan dana darurat ini juga berfungsi untuk memproteksi diri kita agar tidak terjadinya hutang. Hutang terjadi karena kita tidak memiliki uang pada saat keadaan darurat, dan pada saat keadaan darurat itu kita mencari pinjaman uang ke orang lain atau bahkan ke bank. Sedangkan ketika kita meminjam uang ke bank, ada bunganya dan harus kita kembalikan bunga tersebut. Maka dari itu kita harus siapkan dana darurat agar kita bisa terbebas dari hutang. Itu adalah salah satu manfaat dari dana darurat. Seperti contoh tadi di kisah awal tadi, ya, si semut dan si belalang. Si semut sudah mengerti kecerdasan keuangan, walaupun dia seekor semut, tapi kita bisa petik dia mengerti kecerdasan tentang menyiapkan untuk saat keadaan darurat. Maka dari itu ketika terjadi hal-hal darurat, si semut tidak kaget dan dia sudah mengerti, dan dengan sabarnya dia udah bisa melewati masa-masa sulit ini. Nah, itulah fungsi dan manfaat dana darurat. Terus kita harus ngumpulinnya gimana sih caranya? Boleh dicicil nggak? Dana darurat boleh dicicil, tapi kita harus juga berfokus pada semisal contoh 1 tahun ini harus terkumpul dana segini untuk dana darurat. Dan dana darurat
itu masing-masing orang itu berbeda-beda. Ketika orang single itu 6 gaji pengeluaran atau 6 kali pengeluaran bulanan. Ketika sudah menikah atau punya tanggungan lain, itu bisa sekitar 12 bulan uang dana darurat yang harus dikumpulkan. Metode apa saja sih yang harus kita gunakan untuk membuat dana darurat atau disimpan buat di mana aja dana darurat? Dana darurat kita gunakan untuk keadaan darurat. Maka dari itu kita tidak boleh menginvestasikan ke hal-hal yang susah dicairkan. Semisal contoh rumah atau properti. Dana darurat itu kita gunakan dan kita gunakan sewaktu-waktu darurat, harus segera dan liquid untuk cepat untuk dicairkan. Semisal contoh uang cash atau tabungan di bank atau emas. Nah, tiga ini saja secara sederhana ini bisa menyimpan dana darurat kalian. Karena keadaan darurat, sewaktu-waktu darurat, apabila kita masih membutuhkan waktu untuk mencairkan, itu tidak efisien, sedangkan fungsinya dalam keadaan darurat. Dan dana darurat tidak boleh dipakai untuk membeli keinginan maupun kebutuhan. Saya ulangi sekali lagi, dana darurat tidak boleh untuk membeli keinginan dan kebutuhan. Karena dana darurat ditujukan untuk keadaan dana darurat. So, kita harus bisa mengatur keuangan kita dan manajemen diri kita untuk bisa mengelola keuangan. Dana darurat itu suatu fondasi awal di bidang instrumen keuangan. Seperti di video awal tadi, di video pertama tadi, kita harus fokus pada piramida keuangan. Ketika dasar-dasar kita sudah kuat, sudah kokoh, kita ingin meningkatkan pemasukan dan meningkatkan kemampuan keuangan kita, itulah bisa kita lakukan. Tapi ketika dasarnya tidak diperhatikan, akan goyang dan akan gagal dan turun lagi ke fase pertama, mengumpulkan kekayaan lagi. Oke, jadi ketika kita udah tahu apa itu dana darurat, kamu mau mulai mengumpulkan dana darurat mulai kapan? Dan berapa yang kamu kumpulkan? Dan berapa dana darurat yang harus kamu butuhkan? Silakan jawab pertanyaan itu di buku catatan kalian dan kalian tuliskan tanggal berapa kalian memenuhi dana darurat tersebut. Agar kalian bisa terfokus untuk memenuhi dana darurat itu terlebih dahulu sebelum ke tahap piramida langkah selanjutnya. Tetap semangat dalam menjalankan kehidupan kita, dan kecerdasan keuangan juga terus tetap ditingkatkan dengan cara tonton terus channel ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton pada video kali ini. Semoga ilmu yang saya sharingkan bermanfaat buat teman-teman dan ilmu ini bisa diterapkan kepada teman-teman. Kalau nggak diterapkan ya sama aja sih. Iya, sama aja. Oke, terima kasih. Saya Afid Ilham Maulana. Bye-bye. Bye.